Saya terima terima nikahnya, kawinnya. Ya sebut ke bini kau tuh. Ya sebut ke bini kau tuh. Dah retok nganten ke saya ini. Ada retong ngaten ke hari ini. Dah retok nganten ke saya ini. Ada retong ngaten ke hari ini. Berpuluh-puluh aku nganten kau. Bau cak kau nak bawa retok belum silatan ni. Noh, aku nak marah kau itu tip. Orang jadi pengantin anak gadis ini. Coba saksi-saksi mbak banyu dong, mbak banyu. Ah, pernah ambil banyu. Oh, lah 20 banyu ini. Ya, oke dulu. Oi, anak kau yang salah. Ngapa nak urusan aku ini? Basah aku ni. Ya, dulu. Nah, jadilah. Wah, tu. Tubuh yang nganten ke? Tubuh saya pun jadi ketip. Hah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Gede, apa kabar Gede? Bagus. Maria, anak Murni sama Ridwan. Oh, cocok kali ini. Gede mau kemana? Nak ke sekolah, Cung. Masih sekolah. Perasaan S1 udah tamat, S2 udah tamat, S3 sudah. S apa lagi? Ya. Gede, bentar dulu Gede. Sendalnya itu terbalik Gede. Tak ada Maria terbalik. Itu terbalik Gede. Tak ada. Terbalik Gede. Tak ada Maria terbalik. Itu terbalik Gede. Tak ada Maria terbalik. Itu terbalik Gede. Tak ada. Terbalik Gede. Tak ada Maria terbalik. Kalau terbalik, baik ke ya nah. Ingin tampil penuh percaya diri, mampu fleksibel dan menarik dalam setiap kesempatan, memiliki kemampuan berbicara di depan umum, jadilah salah satu ikon PAL TV. Kesempatan terbuka menjadi presenter dan MC terkenal. Yes, inilah saatnya. Event yang ditunggu-tunggu oleh kaula muda Sumatera Selatan. Daftarkan diri kamu sekarang. Ikuti audisi presenter PAL TV 2021. Balik lagi di Cek. Dengan diresmikannya Musi Nah, ini dia videonya. Kemarin aku minum pakai Pate. mantan Dwi adalah cara jalan ke hidup di lingkungan keluarga yang toksik. Toksik kau nih.
Bagi pemirsa yang ingin menyaksikan tayangan program acara PAL TV, kini dapat melihat di channel YouTube dengan searching PAL TV Memang Punyo Kito. Jangan lupa add dan follow sosial media PAL TV. Masuk. Mari ya. Buka lawang itu nak, ada tamu. Ah, kau ni. Assalamualaikum. Kau. Oh, Mang Miko. Yai, assalamualaikum. Sana. Duduk. Iya. Bayu, kita Kau nak ke mana? Kau mana saya? di ini. Sekojo. Kalau kejauh je Miko. Gedung apa rumah? Wih, gedung, cek. Gedung. Gedung. Pesewetnya apa besar? Oh, jangan sen. Masukku baju ni 8 tas. Iya. Mahal baju ni 3 juta. Sana. Kau ambil sana apa kau tu? Di palak kulkas yang 3 pintu ada celana baru. Dengar dulu, celana baru, palak kulkas 3 pintu, palak home theater itu, sama ada ini apa microwave itu nah, sama palak TV LCD yang 42 inci, baru Miko beli. Banyak harga kamu. Kau celana baru. Yang budi kau tu. Ini Miko. Baru ngecat, Yai. Baru juga lah, renovasi rumah Nabi baca 3 miliar. Wih, ini gaya baru, Oh, situlah cari baik mari nyari maki-mato. Cari. Ada. Celana baru warna hitam. Baik dah. Cari. Apa Miko kau nyok-nyok? Bukan, ini ngapa, Cak? Ini namanya wallpaper Miko. Memang dah baca di rumah kau kayu tu Miko. Satu ini. Ini Miko 3 juta meter. Dah banyak aku. Iya. Pantang. Lah, cer bayar saya itu. Berapa 3 juta aku bayar. Ini langsung cer saya itu. Udah cari. Pakai kulkas deh. Ada kulkas yang 2 pintu. Yang pacak nyocok ke batu es itu. Ada kan? Nah, sebelahnya itu ada paku. Nah, antara kulkas dengan batu dengan TV yang 40 inci ada paku 2 inci. Atau tergantung celana baru. Ini kuping kamu. Oi, ini dengar wong memang celana lama baru ditampal. Ini jam semua inilah adiknya yang mau balik. Coba itu mana tinggal tua deh, tinggal keras. Adik bawah, I love you. Adik pula tinggal tua tadi juga. Adek, bawa dek. Kan? Mana laki tua? Jam? Nih, pastilah. Kate dia di sini kemana lah dia nih? Pasti dia nyari betino itu dia nih. Jam betino itu lewat nih ada nih. Pergok ingat sekali. Dek, tunggu dek. Biasa dek, aktivitas sore. Nunggu. Bibik tua telah tinggal ke di dalam. Iyalah 60 dek, lah kenyot. Bergawe di mana? Tempat uang ngelis itu nah. Oh. Ada termasuk gawe di situ. Iya. Bukan nunggu rumah dewean apa? Iya, dewean. Nyari rewang lain ini. Pas
Oh, bibi tua tuh ya tinggal kelar lah tua lah 60 kasih lagi rego. Atuh berarti tua ini. Mak itu gawe abahnya yang sore ini. Ay, biasa Dulu bae. Tino ini. Bukan banyu lah, masak belum? Masak sudah. Rusip pedo. Sudah kalau. Sudah kalau. Ya kan? Ya Itu tungguin yang lagi. baca. Ya motong. Iya. Dek, ini apa? Ini yang bibi tua tadi, yang dibuang ke ini. Oh, Dek. Buruk-buruk mak ini. Ha? Banyak ini cerita. Cantik memang aku usia muda dunia milik lain dengan diriku ini yang selalu Apakah aku telah melanggar telah mencintai suami orang lain? Memang sakit, sangat sakit. Wanita yang aku rebut suaminya. mak itu selama ini bagusnya wala tua apa dia pengorbanan aku percuma baik. Orang tua kayaknya baik tingkap pula ya isi kau ini. Aku dia sawah kalau 3 hektar kau jual ke. Apa dia retimu? Asal juga nyengok betina lain. Apa dia kurangnya diri aku ini? Hah? Lah tua kau tuh ya. Tuh, kan ada ukuran galau apanya nih. Pokoknya mulai saat ini tak pacak lagi nak main-main betina lain. Hah? Dia macam-macam. Senangnya dalam hati. Kalau beristri dua, oh seperti dunia ada yang punya. Senangnya ini nih, senangnya dalam hati. Tuh, teh aku. Alang saro jadi preman yoi dah. Ah. Asam, kamu boleh jeruk taruh sini. Minum cak biasa, jangan lama-lama. Ah. Sudah belum? Lama nengok ini lagi lama. Hah. Iya, iya. Mana pula, udah anak buahnya lagi, setor nanti saronya. Mat! Yuk, siap. Mat! Siap, Bos. Mat! Hei, Mat! Yuk, siap. Siap, Bos. Dikit, Bos. Teman kita hari ini. Berapa? Berapa dia? 12, Bos. Berapa? 12, Bos. 12. Gigi kau, Jera. Kau cari duit lagi, ya? Ya, siap, Bos. Siap. Kalau kau masih lama nak bergabung dengan aku. Iya, siap. Ngerti tak kau? Ngerti, Bos. Ngerti. Siap. Aku ni preman, tahu tak kau? Udah. Siap, siap, Bos. Siap. Cari lagi, cari. Sweat. Kau cuma 17.000, 20.000, apa artinya? Ya, siap. Geradak kalau. Kau tak tahu aku ni preman. Siap, Bos. Siap. Cepat. Siap, siap, Bos. Nah, ni kau lagi. Siap kau. Alang ke Panasari, mana pula daus nago ini. Anak buah kurang ajar ini, tidak muncul-muncul ini. Daus nago ini kemana budak itu? Nah ini dia daus nago. Bos. Hai kau ini Ya, Bos, dalam Bos. cari. Duduk, Bos. Duduk, Bos. Duduk, Bos. Apa, Bos? Dua, Bos. Bukannya nak ini kau tu nak ngejek. Bos, bukan ngejek, Bos. Kalau kaki campak, Bos. Mana, Bos? Kaki Bos campak kan aku susah, Bos. Ya, Bos. Duduk, Bos. Oh, ya Allah, apa kabar? Mana baik kau dalam ya, tidak, Bos. Inilah, Bos. Biasa, ya, Bos. Ya, minum, Bos. Iya, lo kurang Oh, salah. ajar kau Hei. dengan bos.
Minum. Minum tambahan. Tua. Biasa, Be. Biar. Biasa minuman bos, apa? Oh iya. Cepat dikit. Bos ini nih. Ayo. Bos. Minum, Bos. Iya. Makan, Bos. Iya. Oh, di Daud. Oh iya, Bos. Kau ini kemana? Selama ini ku cari. Biasa, Bos. Nyari setoran untuk Bos dulu lah, Bos. Kau tahu tak cerita aku selama? Kenapa, Bos? Bos, aku ini pernah dikeroyok uang di sana. Jadi Bos keroyok uang? Yang mana uangnya? Sekali digoconya aku diam ke. Jadi Bos diam ke pertama? Yo. 2 kali digoconya aku diam ke. Bos diam juga yang kedua? Iya. Hah? 3 kali goconya terduduk aku. Pas yang ketiga, Bos digocok terduduk. Ayah aku baik, Bos. Selesaikannya, Bos. Iya. Laju apa? Tapi malamnya, Iya. ku datangi jam 2 malam. Jam 2 malam, Bos datangi? Nah, terus, Bos, terus. Dia belum tahu dengan bos kau ini. Amhar Black. Ku pegang, ku sepi ke jam 2 malam. Beliau. Jadi Bos sepi ke? Terus, Bos? Tidak langsung aku minta maaf. Hah? Minta maaf. Bos minta maaf? Aku tidak galak ribut. Ayah aku mah itu, Bos. Oh, Bos, mak mano mak itu. Minta maaf? Iya, aku ingat anak bini. Bagi pemirsa yang ingin menyaksikan tayangan program acara PAL TV, kini dapat melihat di channel YouTube dengan searching PAL TV Memang Punyo Kita. Jangan lupa add dan follow sosial media PAL TV. Akan ku hapus jika ku mampu. Andai ku dapat meyakinkanmu, ku hapus hitamku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bang Cebice, Mr. PAL TV dimanapun Anda berada. Tadi kita sudah dihibur dan dibuka oleh opening lagu yang menyejukkan ya, Cek Betul, Sarah. hapus hitamku. Jadi kita sehari-hari ini putih galau ya. Betul Wah, sekali. Putih bersinar cemerlang, Cak. Iklan Iklan apa itu? iklan pemutih baju ya. Dan tentunya nyapa Betul. galau-galau masih bicek galau-galau di sini ya. Betul, Bang Cebice, Mr. PAL TV dimanapun Anda berada. Bertemu lagi bersama kita, aku Cek Teddy Pramana. Dan aku Cek Sarah. Dalam program sayang kita Halo Palembang edisi hari ini, hari Minggu tentunya ya Cek Sarah ya. Betul, jadi semangat weekendnya harus masih membara-bara Betul ya. sekali. Jadi bagi Bang Cebice yang masih ada di rumah, yang masih bersantai-santai ini, jangan apa? Jangan apa, jangan galau, Jangan gelisah, galau ya, jangan sedih. gelisah. Dan harus tetap optimis juga ya, Betul. Cek Sarah ya. Dan untuk menyambut pagi hari ini juga tentunya kami bakal ngenjok ke berbagai macam informasi yang telah dihimpun oleh tim Halo Palembang selama 1 jam ke depan. Dari jam 8 sampai jam 9, oke Bang Cebice. Jadi bagi Bang Cebice nih yang tidak kemana-mana, yang ada di rumah baik, bisa ngembek kacangnya,
ngembek korannya sambil betul. Atau nonton nggak kita. langsung nimbrung ke sini, kami ada di Betul. Penhead. Ini Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan ya, tepatnya di Bukit Kecil, Kelurahan 26 Ilir. Nah, jadi kalau misalnya nak ngopi-ngopi kudai, mungkin balik bersepeda, ya, bisa ke sini dari jam 7 sampai kagak malamnya. Ini ada tulisannya jam 12 malam. Nah, Penhead ini buka, jadi untuk Mang Cek Bicek galau-galau di rumah, yang mungkin nak ngopi-ngopi, nak nyantai-nyantai dengan mendengarkan easy listening dari live musik Cak Kak Shu tadi main ke, itu lemaknya cocok nian, karena ini cozy banget suasananya ya. Betul sekali. Jadi memang bukan untuk kalangan muda bayo, Cek Sarah yo. Cafe Penhead ini untuk seluruh kalangan, bisa untuk anak-anak, untuk wong tua, yang nak ngado ke acara arisan dan berbagai segala macam. Karena juga di Cafe Penhead ini banyak sekali diskon-diskonnya nih Cek Sarah. Jadi untuk Cafe Penhead nih setiap harinya ada diskon mulai dari pukul 7 sampai pukul 3 itu ada diskon 15% nih Cek Sarah. Lumayan hemat ya. Betul jadi, sekali. Jadi kalau nak makan siang boleh ke sini, atau pagi-pagi nak ngopi segala macam sarapan boleh di sini juga. Kalau Ben nak ketemu sama Mang Cek Teddy dan juga Cek Sarah juga di sini. Betul ya. sekali. Jadi Mang Cek Bicek. Nah, kalau kita jingok juga di luar nih Cek Sarah, cuaca cerah. Dak kate mendung-mendungnya. Betul. Jadi lemak nian kalau kita yang ingin beraktivitas di luar, ya, yang ingin beraktivitasan di luar, yang belum sarapan, bisa kita ingatkan juga, bisa kita ajak sarapan ke Cafe Penhead Palembang ini ya, dengan berbagai macam diskonnya dan lain-lainnya ya Cek Sarah ya, dengan tempat yang cozy, yang nyaman, yang tentunya ditemani dengan kita pada pagi ini dan dengan live musik tadi. Ya. Betul. Jadi Jeru hari ini kita juga bakal ngasih tahu juga tempat-tempat cozy lainnya. Ini ada Siko tempat cozy. Betul ya? Iya. Ini kita langsung masuk ke informasi pertama nih Mang Cek Bicek nih. Ada salah satu tempat cozy yang ada di Kota Palembang ini. Ada kafe yang bernuansa alam. Nah, di mana nih kafe itu ya? Hutan Cak ya? Bukan di hutan. Nah, Cak mana informasinya? Ayo kita jingok sama-sama. Hampir tiap sudut kota Palembang kalau dipasati, ini ada tempat nongkrong. Di lokasi tersebut biasanya dipenuhi oleh budak-budak muda. Nah, di kawasan Puntikayu, tepatnya di kantor Dinas Kehutanan Sumsel, ternyata ada juga tempat nongkrong yang diinjak nama Pojok Tembesu. Lokasi ini berbeda sama pecak tempat nongkrong lainnya, dikarenakan di tempat ini kita pacak menyatu sama alam di sekelilingi lokasi Pojok Tembesu dewe. Banyak ditumbuhi pohon-pohon besar sehingga bikin suasananya jadi adem sama lemak untuk didatangi. Riset selaku pengelola Pojok Tembesu jelas kalau ini dari lokasi ini karena memang segala bahan yang dipakai untuk bangunan sama tempat duduk berupa batang berbahan tembesu sehingga awet sama kuat. Di Pojok Tembesu ini pengelola nyiap ke wong yang hobi sama ngopi. Tempat khusus membuat milih berbagai jenis kopi baik itu lokal Sumsel maupun dari Jabo Sumsel. Kan kita juga di lingkungan dinas kehutanan, di mana dinas kehutanan juga kan identik lah ya dengan namanya pohon dan segala macam gitu. Nah jadi di sini juga kami kenapa memakai Pojok Tembesu karena memang rata-rata kita pakai kayunya kayu tembesu gitu loh. Dan juga kayu tembesu ini tuh termasuk kayu yang awet gitu ya untuk dipakai dan kuat gitu. Jadi ya ibaratnya tuh semoga dengan namanya Pojok Tembesu ini sama kayak kayunya lah filosofinya, jadi bisa awet terus gitu untuk depannya. Kalau untuk menu penjualannya apa nih? Kalau menu penjualannya yang spesial ya, mungkin kami itu ada spesial ini apa? Spesial custom Pojok Tembesu. Nah, jadi di sini kalau untuk untuk yang ngerti kopi, dia bisa custom untuk kopi dan segala halnya, bisa milih mau apa gimana gitu. Tapi kalau yang nggak ngerti kopi tapi mau cicip ke menu itu, nanti baristanya langsung yang ngebuatin gitu loh menu spesial dari sini. Abdul Salam Al-Zelani, salah sikok pengunjung yang datang atau kalau lokasi Pojok Tembesu ini cukup lemak buat didatangi karena lokasinya yang benar-benar alami berbeda pecah tempat nongkrong lainnya. Sementara itu berkaitan dengan menu makanan maupun minuman di Pojok Tembesu ini sangat-sangat lemak, tak kalah dengan tempat lainnya di Kota Palembang. Sangat memuaskan, terus makanan yang sini dan minuman sini ya standar di atas rata-rata. Seperti yang di resto yang di Palembang. Hampir ke kafe nih. Oh, sudah 2 kali ini, Mas. Nah, buat kamu yang belum pernah datang ke Pojok Tembesu, pacak langsung datang baik ke tempat ini di kantor Dinas Kehutanan Sumsel. Firman Hidayat, PAL TV.
Nah itu tadi Cek Sarah, Salsiko Cafe yang bisa jadi referensi, yang nyari suasana baru di kota Palembang. Betul. Salsikonya ada kafe alam pojok Tembesu yang ada di Punti Kayu nih Cek Sarah. Jadi tadi kalau dengar namanya Tembesu itu kan baja ya, Betul. besi ya. Tapi itu kayu galo ya, Kayu galo, ternyata masih mengangkat tema Punti Kayu, kayu galo jadi ya. Dan juga memang caknya lumayan kopi di sana ya. Betul. Ngopi-ngopi nyantai-nyantai di sana dengan suasana alam ya, bisa nge-refreshing otak, apalagi di weekend cak ini kan mungkin yang sudah penat dengan kesibukan seminggu full ya, dengan kerjonyo, dengan weekday, everyday, wow, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, wah, cak bahasa Inggris galau ayo ini. Dan juga pemirsa, ini dari Punti Kayu, kita mungkin beralih agak meloncat dikit, nyebrang pulau, ini ada Pulau Kemarau yang memang dari Pemkot Kota Palembang dewe jadi ke prioritas untuk dijadi ke taman wisata kayak Ancol. Cak mana informasi lengkapnya yang buat ini menjadi dilema juga buat masyarakat yang sudah tinggal lama di Pulau Kemarau, kita juga informasi lengkapnya. Bertempat di Museum Sultan Mahmud Badarudin II, Dinas Kebudayaan Kota Palembang ngelakukan diskusi bareng Aliansi Masyarakat Peduli Pulau Kemarau atau AMPPK. Kuno ngebahas rencana pemerintah untuk ngembang ke destinasi Pulau Kemarau. Jero diskusi tersebut, AMPPK dengan tegas menolak ide Pemkot Palembang yang nak ngembang ke Pulau Kemarau sebagai prioritas pengembangan destinasi wisata mirip Ancol. Karena di Pulau Kemarau ada multikultural sejarah, yaitu sejarah keturunan Tionghoa sama Muslim. Selain itu, tanah tersebut punya kimarogan. Ketua AMPPK Febri Alintani pengen lurus ke persepsi pemerintah kota tentang sejarah Sriwijaya di Pulau Kemarau. Bahkan Balai Arkeologi tidak nemu ke jejak keluhuran Sriwijaya, tapi menemu ke kerajaan sama Kesultanan Palembang Darussalam, sama ada penemuan anyar tentang pertahanan Jepang di tahun 65. Itu ingin meluruskan persepsi Pemkot tentang Sriwijaya itu. Nah hari ini kita ketemu dan alhamdulillah sampai hari ini ada kesepakatan bahwa memang tidak ada Sriwijaya di situ, tidak ada keluruhan Sriwijaya. Ditambah lagi dengan bukti bahwa di kemarin dari arkeologi ya, Balai Arkeologi, kita senang karena dari Balai Arkeologi juga tidak menemukan jejak Sriwijaya di sana, tapi justru kecenderungannya kepada Kerajaan dan Kesultanan Palembang Darussalam. Malah ada penemuan baru tentang pertahanan Jepang dan juga ada penemuan baru dan ada jejak dari tahun 65. Kepala Dinas Kebudayaan Kota Palembang Zanaria ngungkap ke diskusi yang dilakukan ini buat nambah wawasan tentang sejarah Pulau Kemarau. Sama kagetnya hasil dialog bakal disampaikan dengan pemerintah Kota Palembang, jeru hal ini wali kota. Berharap ada solusi terbaik untuk pengembangan pembangunan wisata Pulau Kemarau. Alhamdulillah mengadakan pertemuan ini membuka wawasan, membuka masalah sejarah yang ada di Pulau Kemarau. Mudah-mudahan kelanjutannya nanti akan dilaporkan dulu, mudah-mudahan akan jalan dengan baik. Untuk konsepnya sendiri apakah akan diubah atau gimana Bu tadi setelah ya kita laporan dulu ya. Terhadap Pak Wali Kota ya. Tadi Bu di dalam acara tadi gimana Bu konsepnya, Zuriat minta apa nih Bu? Ya, Zuriat kan dia minta berapa nih salah. Abidin Riwanto, PAL TV. Iya, jadi keputusan pemerintah Kota Palembang, terutama untuk wali kota kita Arno Joyo yang memang sudah mengungkap ke kalau tahun 2021 awal itu akan ada pembangunan. Di tahun 2021 ini pokoknya ada pembangunan yang namanya Pulau Kemarau diubah menjadi seperti wisata air yang kayak di Ancol lah ya. Betul. Nah, tapi ini dapat penolakan dewe oleh masyarakat yang aliansinya memang masyarakat yang peduli Pulau Kemarau karena memang itu kan salah satu budaya juga ya yang Jakarta sejarah juga ya. Banyak sejarahnya. Jadi betul. takutnya
hilanglah unsur budaya betul. itu sendiri. Betul sekali. Jadi Cek Sarah, kalau tadi kita sudah berbicara mengenai tempat-tempat nih Cek Sarah, tempat nongkrong, tempat objek wisata. Betul. Ini kita ada informasi mengenai makanan nih Cek Sarah. Ada lengkap rasanya kalau kita udah ngomongin makanan nih Cek Sarah. Biar pelengkap ya. Iya, nah ini ada makanan murah tapi lemak. Nah ini nih yang Cek ini lah yang kita cari. Nak murah, nak lemak, nak banyak. Wah. Nah, makanan apa nih Mang Cek Bice? Ayo kita jengok sama-sama informasinya. Berbahan ke yang cukup sederhana yaitu sagu sama telur lalu digoreng. Siapa sangka makanan siko ini rasanya lemak nian. Rego dari makanan ini dewek juga murah meriah. Namun walaupun regonya yang murah, makanan siko ini ternyata cukup digemari oleh banyak kalangan, khususnya kaum muda. Yudi selaku penjajah cilor yang ada di kebun bunga jelas ke kalau jeru proses bikin cilor ini cukup gampang, di mana tepung dicampur daging ayam terus diolah jadi siko, sudah itu barulah diinjak telur terus digoreng di kuali. Cilor isi dalamnya. Nah adonannya ini tepung bang. Tepung. Sama campur telur dia. Oh gitu ya? Iya. Sudah lama mas berjualan cilor ini? Lumayan lah. Sudah berapa lama? Hampir 3 tahun. 3 tahun. Ini makanan dari mana nih mas? Ini dari Palembang kalau ini ya kan? Palembang ya. Oleh Yudi, cilor ini dewek dijaju ke sikonya Rp1.000. Kalau pemirsa pengen sama yang namanya cilor ini, langsung baik dicoba buat dewek di rumah atau pacak beli di lokasi yang lah ada. Firman Hidayat, Pal TV. Nah itu tadi rupanya Cek Sarah. Jajanan SD itu. Betul sekali. Ya? Jadi memang hobi nian makan yang cak-cak itu kan. Yang murah lemak ya Cek Sarah. Nak murah, nak lemak, nak banyak Palembang nian. Betul, nak kenyang tambah nasi baik Cek. Iya, tapi biasanya kenyang karena itu aci, sagu kan. Betul, nah, betul. Jadi menu ke perut. Betul. Jadi memang makanan itu berbahan dari sagu dan telur ya Cek Sarah. Kalau kita jengok tadi ya Cek Sarah. Cek Sarah dia ini galak beli itu. Sering juga sih karena memang itu tadi murah, lemak dan juga memang sesuai dengan selera masyarakat Kota Palembang. Nah, jadi masyarakat Kota Palembang juga mungkin yang tadi ada yang jualan, ada yang beli, jangan lupa kita tetap ingatkan untuk protokol kesehatan. Betul. Yang memang nggak lupa kali ya maskernya. Apa karena uap panas yo goreng-goreng. Nah, tapi untuk masyarakat yang ada di luar sana jangan lupa kami ingatkan terus dalam kesehariannya ya. Untuk terus menggunakan masker, menerapkan 3M-nya karena walaupun sudah divaksin juga kita juga harus tetap menjaga kesehatan dan imun kita. Betul, harus disiplin protokol kesehatan ya Cek Sarah ya. Betul. Nah jadi bagi Mang Cek Bice ini masih banyak informasi yang bakal kita unjuk untuk Mang Cek Bice dan kita ada kedatangan narasumber nih. Tapi setelah yang siko ini jangan kemana-mana, tetap di Halo Palembang. Hidup ini indah bila ku selalu ada di sisimu setiap waktu hingga ku hembuskan nafas yang Tahukah Anda berapa banyak air yang kita konsumsi setiap hari? Untuk memasak, sampai susu untuk si kecil. Kebayang gak sih kalau air minum yang kita konsumsi tersebut tidak higienis? Karena ternyata tutup galon yang kita pakai berulang kali menyimpan ribuan kuman tak kasat mata. Sekarang saya tidak khawatir lagi. Ada inovasi tutup anti tumpah dari Alpha One. Tidak perlu repot buka tutup galon lagi, karena tutup anti tumpah dari Alpha One bisa langsung digunakan. Tidak perlu khawatir air akan tumpah dan membahayakan si kecil. Kebersihan air minum juga lebih terjaga karena tidak terkontaminasi kuman dari luar galon. Pemasangan galon juga lebih mudah, cukup tarik segel penutup galon anti tumpah, kemudian bersihkan dan masukkan galon ke dalam dispenser. Air mineral dari Alpha One siap untuk diminum. Dan setelah galon selesai digunakan, pastikan tutup anti tumpah tetap terpasang untuk menjaga kebersihan galon kosong tetap higienis. Rawat dan sanitasi rutin dispenser Anda. Mengganti air galon jadi lebih mudah, air minum pun jadi lebih sehat. Ingat, minum air 8 gelas sehari agar tubuh tetap sehat. Alpha One, one for all for one.
perlu cemas lagi deh duit belanja bengkak. Apa bae yang dibutuhkan ada kalau di sini. Belanja cuma siko, tinggal klik. Hemat waktu dengan pesan sekarang, antar sekarang. Terima kasih banyak ya. Jaminan produk terbaik cuman buat kamu. Ayo kita belanja di aplikasi Bajul Baik. Balik lagi di dengan diresmikannya Musi Nah, ini dia videonya. Kemarin aku minum pakai mantan Dwi adalah cara jalan ke hidup di lingkungan keluarga yang toksik. Toksik kau nih. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Aduh. Di apa? Di. Di pinggir-pinggir jalan. Hal ini nunjuk ke aman kota Palembang sudah jauh berkembang. Dirinya dewe memperkenalkan sama memprioritas ke jenis kopi lokal ke konsumennya dengan berbagai macam jenis kopi yang ada di Sumatera Selatan. Ian berharap dengan semakin pesatnya perkembangan usaha kopi maupun para pencinta kopi di Sumatera Selatan ini hari, sudah sepatutnya pihak pemerintahan maupun para pelaku industri kopi sampai ke masyarakat dapat terus mendukung sama ngenjuk apresiasi terhadap jenis kopi lokal yang ada di Sumatera Selatan, sehingga produk kopi lokal Sumatera Selatan semakin dikenal masyarakat baik tingkat nasional maupun internasional. Pendapat ya bagus ya, sangat luar biasa. Berarti pasar di kota Palembang ini sangat bagus sekali. Dan yang kita tahu karena kan Sumatera Selatan ini adalah penghasil kopi terbesar. Jadi semakin banyak yang buka kedai kopi, semakin banyak juga yang mempromosikan kopi-kopi Sumatera Selatan. Untuk kopi di Sumatera Selatan ini Bang, yang paling bagus ini kopi apa Bang kayak? Kalau yang paling bagus semuanya bagus ya, cuma tergantung jenis ya. Kalau kita ada dua jenis, ada Arabica sama
Selatan. Yang paling banyak digandrungi itu Arabica. Dan pemirsa, kita tadi sudah selesai informasi seputar primadona minuman di kalangan masyarakat baik kota Palembang, Indonesia maupun luar kota. Ini Betul. adalah kopi ya, karena kopi ini adalah stamina, penambah stamina setiap pagi yang Betul. memang harus dibutuhkan oleh semua kalangan pria. Tadi ngopi? Ngopi juga. Ngopi ya. Ngopi juga pasti. Karena rasanya kalau tidak ngopi sehari itu rasanya adobe yang kurang, Cek, itu kan? Betul. Nah. Dan tidak ngopi juga kagak ngantuk, Cek Sarah. Nah. Jadi bisa jadi obat untuk tidak ngantuk juga, selain untuk Iya. semangat biar kita tetap gercep dalam beraktivitas, Cek Sarah. Betul. Jadi memang kopi ini banyaknya definisinya dari penambah stamina ya, tadi kan. Jadi buat semangat segala macam ya. Terus rasanya juga yang mantep ya. Ketika sudah kita tegok di leher, malah ngerinya nego ayu ini. Nah, dan juga ini banyak filosofinya. Betul. Jadi banyak yang menggandengkan kopi ini dengan macam-macam filosofi, baik itu filosofi saat kita menjadi budak senja, Wah, kesenjaan ya. ataupun untuk kehidupan hari-hari ya. Nah, jadi hari ini spesial seperti tayangan tadi, kalau ada langsung owner yang berbicara, ini kita langsung dihadirkan langsung sama langsung kita ownernya hadirkan, langsung. betul. Assalamualaikum, selamat pagi. Bang Ian. Bang Ian. Wah. Selamat pagi. Selamat pagi. Salam sehat, Bang Ian. Salam sehat, Bang Ian. Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah sehat ya, Bang Ian ya. Jadi Bang Ian ini merupakan salah siko pemilik kedai History Coffee yang tadi sudah ditayangkan informasinya di awal tadi, dan juga sekaligus sebagai kopi. duta kopi, Bang. Wow. Duta kopi Indonesia, Bang. Iya. Ya. Wow. Jadi selain jadi pemilik dan penjual, juga ikut sebagai duta kopi ya untuk Jadi wajar baik kalau untuk misalnya masalah kopi itu ya. minuman kopi yang ada di kafenya Kak Ian ini memang the best oleh duta kopi ini deh. Nah, tapi kalau masalah seluk beluk kopi ini, Cak mana sih sejauh ini perkembangan dari kopi ini, Kak Ian? Oke, kalau perkembangan kopi di Indonesia ini sangat maju pesatnya kan. Apalagi khususnya di Sumatera Selatan. Semakin banyak kedai kopi yang buka, semakin banyak barista juga yang berkecimpung di dunia kopi. Apalagi semenjak dulu pernah ada film filosofi kopi ya. Jadi orang tuh pengen galau jadi nak barista kayak itu, nak buka kedai kopi galau. Jadi semakin hype positif. Kopi Sumsel semakin dikenal sih kayak gitu. Betul. Betul sekali. Nah, kalau Gitu kita ya. berbicara soal kopi nih, Bang Ian, apa sih hal pertama yang membuat Bang Ian itu cinta akan kopi, Bang Ian? Hal pertama itu seksi ya. Wow. Kopi itu bagi aku seksi karena dia tuh hitam, tapi rasanya tuh bukan cuma pahit. Karena harus digarisbawain ya. Kopi itu tidak pahit karena yang pahit itu hanyalah janji. Sebenarnya kopi itu tidak pahit karena pahit itu hanyalah sebagian kecil dari rasa kopi. Jadi sebenarnya ada asamnya, ada manisnya, bahkan ada rasa buah. Nah, itu yang bikin kopi itu seksi. Nah, itu. Nah, jadi ada rasa seksi di setiap tegukannya, benar betul. Cak sama namanya tadi History Coffee. Mungkin History Coffee. banyak history-history yang Bang Rian dapat dari kopi itu dewe ya. Betul. Sehingga Nah, Bang Rian bisa cinta sama kopi itu, Bang ya. Betul. Nah, ini kan ada pepatah mengatakan nih, Pak. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Nah, boleh dak Bang Ian ini kenal ke kami nih jenis-jenis kopi nih. Oke. Nah, Oke, kalau jenis kopi di dunia ini ada banyak ya. Nah, terkhusus kalau di Indonesia jenis kopi ini ada 4. Oke, ada Arabica, ada Robusta, ada Liberica, ada Excelsa. Nah, khusus di Indonesia ini dia paling banyak Arabica sama Robusta. Kalau untuk di Sumatera Selatan ini kita lebih kaya sama Robusta. Nah, bedanya dewek, kalau Arabica ini lebih asam, terus ditanam lebih tinggi dibanding Robusta. Kalau Robusta dia lebih pahit. Nah, kopi yang sering kita minum dulu-dulu masih kecil dulu itu kopi Robusta yang memang pahit dan strong kayak itu. Jadi Indonesia ini kaya nih dengan kopi. Biasa dari ujung Papua hingga ujung Sumatera itu banyak ditanamin kopi dengan karakter yang berbeda-beda. betul. Jadi Gitu, bagi luar memang biasa. petani kopi memang ya, Benar. banyak orang yang sudah berkecimpung di dunia kopi, dapat rezeki juga dari kopi, Betul. ya. Dan juga ini juga sekarang ini banyak pembisnis juga yang berbisnis melalui kopi, Betul, kan? betul sekali, Karena ya. memang kopi ini kayaknya pemersatu bangsa ya, bukan Betul, lagi satu bangsa. video kemarin ya. Betul sekali. Nah, ini kalau kita ngomong soal kopi nih, Bang Rian, bagi Mang Cebice nih yang ingin sebagai pemula yang ingin minum kopi nih, Bang Rian. Kopi apa sih yang menjadi
referensi dari Bang Rian Dewe nih untuk bisa cinta akan kopi itu Dewe Bang Rian. Kalau untuk pertama sih, kalau untuk uang pemula ya, bagusnya itu minum kopi yang memang soft. Atau jenis-jenisnya jangan yang terlalu strong. Misalnya kayak Robusta kan terlalu pahit dan strong. Kafeinnya juga tinggi. Nah, pilih Arabica yang memang soft. Atau kopi yang dicampur susu. Misalnya kayak cafe latte, cappuccino. Nah, insya Allah sih kalau misalnya tidak suka dengan kopi, pasti suka minum kopi setelah minum kopi-kopi yang soft seperti itu. Ketika sudah terbiasa, baru belajar yang minum yang strong-strong kayak Tapi gitu. kalau misalnya yang sering diminum sama masyarakat Kota Palembang yang biasanya setiap pagi di rumah-rumah dibuat dewek nih sama bininya segala macam yang cuman beli di warung, itu biasanya jenis kopi apa? Itu jenis kopinya Robusta. Robusta. Nah, jadi kalau kita berbicara kopi ada dua ya, ada specialty, ada commodity. Nah, kopi yang sering kita minum ini commodity. Kopi-kopi yang memang dijualnya tidak spesial, kayak kopinya petik hijau, di roasting terlalu gelap, akhirnya nyeduhnya juga salah, akhirnya kopi itu dicampurkan gula. Nah, yang kita tahu minum kopi yang benar itu harusnya tanpa gula sama sekali. Nah, di coffee shop ada yang istilahnya namanya specialty coffee, di mana kopi itu ditanam dengan ketinggian yang bagus, diproses dengan yang benar, terus disangrai tidak ada terlalu gelapnya. Nah, itu menghasilkan cita rasa kopi yang berkarakter sebenarnya. Tidak ada terlalu pahit, asamnya ada, manisnya juga ada, walaupun tanpa gula kayak itu. Oke, nah kalau kita bercerita soal kopi nih Bang Rian, waktu paling tepat untuk minum kopi itu kapan Bang Rian? Ataukah sesudah atau sebelum? Karena ada isu kan mengenai kalau kopi itu harus diminum setelah makan Bang Rian. Coba itu Bang Rian. Jadi cak obat tadi. Betul. Bener yang kata Cik Teddy tadi, minum kopi yang paling tepat itu harusnya makan dulu, sudah makan. Nah, tapi yang paling bagus itu minum kopi itu di waktu pagi hari, siang sama sore hari. Nah, sebenarnya tidak boleh minum kopi pada waktu malam. Nah, kan kopi itu ada kandungan kafein. Nah, itu sebenarnya bisa mengganggu kualitas tidur kita. Kenapa harus pagi dan siang? Itu ketika metabolisme tubuh tuh lagi turun-turunnya. Ketika dicampurkan kafein, semangat lagi kayak gitu kan. Nah, itu. Dan waktu senja minum kopi itu enak, apalagi sama doi, sama pisang goreng itu enak nih kan. Cak tadi kata Kak Ian tadi ada kan kopi yang tidak ditambah gula, tidak ditambah apapun ya, cuman kopi apa tadi Arabica ya Kak? Nah, itu ketika diminum itu kan kafeinnya tingginya kan Kak? Nah, dari situ Kak. Ada jenisnya tadi yang kakak jelasin. Jadi kalau Robusta itu kafeinnya tinggi, kalau Arabica kafeinnya lebih rendah. Nah, sebenarnya tinggal kita pilih sesuai dengan kebutuhan dan metabolisme tubuh kita. Kalau kita tidak terbiasa minum yang pahit, ya minum yang agak sedikit lebih asam kayak itu Terus nyeduhnya juga harus benar, gramisasinya, suhu airnya itu harus diperhatikan biar cita rasa kopinya juga akan lebih berkarakter. Oh, jadi memang cara penyeduhan itu juga bisa Bang Ian, jenis kopi apa sih yang banyak digemari oleh masyarakat Indonesia? Kalau di Indonesia kalau dari dulu ya, itu jenis Robusta, karena memang nenek moyang kita kan paling sering dengan kopi-kopi yang baik. Tapi semenjak tahun 2015 ke atas ini, semenjak coffee shop lagi tren ini, uang bergeser ke Arabica. Karena Arabica itu lebih kayu rasa tadi, bukan cuma pahit, ada asam sama manisnya tadi. Nah itu, jadi Arabica itu lagi jadi primadona sekarang ini. Gitu. Arabica emang itu dari Arab ya, Bang? Mana? Itu nama jenisnya aja. Nama jenisnya, Nah, ini kan sebagai akang kan bukan pengetahu kopi, bukan duta kopi. Jadi kan wajar kan kalau nanya berarti mungkin kan ini bisa beda ke masyarakat, jadi bisa beda ke mungkin ini kopinya dari Arab, dari luar negeri ya. Emang apa bedanya nih kopi dari luar negeri sama kopi dari Indonesia kan Kak? Bang Ian bisa tidak jelaskan sama kami ini apa sih bedanya kopi luar negeri sama kopi Indonesia? Apa mungkin yang Cak tahu Cak Sarah kan? Kopi Arab, mungkin Arabica mungkin dari Arab Cak itu kan, walaupun itu ada padang mas. Setiap karakteristik daerah. Misalnya kopi Semendo sama kopi Lahat itu secara garis besar sama pahit, tapi ada karakter yang bisa menimbulkan bahwa kopi ini ada asamnya, ada rasa buah ini, kayak gitu. Sama proses roasting, pas sangrainya itu. Kalau kopi disangrai terlalu gelap, dia akan lebih pahit. Tapi kalau kopi disangrai agak sedikit coklat muda, asamnya akan lebih keluar. Jadi tergantung pengolahannya sebenarnya kayak gitu. Nah ini Bang Ian, saya juga penasaran nih Bang Ian. Mungkin Bang Cek yang di rumah juga penasaran nih. Mengenai kopi kan banyak sekali kopi yang sudah dibungkus itu Bang Ian, yang kopi-kopi instan itu banyak sekali rasanya Bang Ian. Ada rasa coklat, ada rasa yang lain. Nah itu apa Bang Ian? Apakah itu memang kopi berasa coklat atau bagaimana Bang Ian? Kopi atau coklat itu Bang Ian? Ya kopi ada rasanya sih sebenarnya. Nah, jadi kalau kopi ini adalah minuman yang paling universal ya. Bukan cuma kopi hitam tok, bisa dicampur es krim, bisa dicampur coklat, bisa dicampur
teh dan lain sebagainya, tergantung inovasi kita. Tapi harus digarisbawahin, minum kopi yang paling sehat itu harusnya tanpa gula sama sekali gitu. Jadi Bang Rian, jadi kalau untuk berbagai macam rasanya tetap manfaatnya sama ya Bang Rian ya? Manfaat yang didapat dari minum kopi itu dewe ya? Atau pasti berbeda. Kalau manfaat minum kopi tanpa gula dengan minum kopi yang dicampur susu atau pakai gula itu pasti beda. Yang paling sehat adalah minum kopi tanpa gula. Manfaatnya banyak nih, yang mencegah penyakit jantung dan lain sebagainya, diabetes dan lain sebagainya. Kalau minum kopinya dengan benar. Tapi kalau misalnya minum kopinya semua ini, gulanya semua ini, ya penyakit banyak. Gitu. Diabetes ya? Diabetes. Jadi memang ada juga isu nih Bang Ian, kalau minum kopi itu ada juga isu mengenai bikin gemuk katanya Bang Ian. Betul nggak Bang Ian? Tidak juga ya. Banyak kawan aku yang kurus minum kopi. Aku yang gemuk nih. Tergantung. Rewangnya apa? Ya, Rewangnya nasi 2 pikul iya. Kalau minum kopi rewangnya nasi padang nambah gemuk. Iya, nambah gemuk pasti. Nah itu Bang Cebice. Nah jadi yang apa namanya, yang masih ragu untuk minum kopi juga kan, dengan penjelasan Bang Ian tadi bisa siapa tahu bisa tertarik gitu, bisa minum kopi dengan isu-isu yang cuma sekedar isu, bukan faktanya kan. Tapi Bang Ian ini kan sebagai pemilik kafe nih, biasanya nge-restock kopinya dari mana nih? Dari Indonesia nih, maksudnya daerah mana? Kusmendo tadi yang cakap. Kalau kita nge-restock kopi, memang kita goreng kopinya langsung, kita roasting dewe, kita punya produk. Tapi kita lebih terkhususkan untuk kopi Sumatera Selatan, karena memang kita pengen ngenalin kopi Sumatera Selatan. Kita ada kopi Lahat, ada Pagar Alam, ada Oku, ada Semendo juga. Dan dari Indonesia lainnya juga kita kayak ada kopi-kopi Jawa, Toraja, Flores, Bali, itu kita stok juga. Pada intinya, pada dasarnya adalah memperkenalkan kopi-kopi Indonesia kepada anak-anak muda. Betul kayak sekali. itu. Nah nanti kita juga bakal memperkenalkan produk kopi lainnya dan mungkin yang dari Sumatera Selatan tentunya ya. Dan informasi mengenai kopi lainnya. Jadi jangan kemana-mana untuk Mang Cebice Galo-Galo tetap di Halo Palembang. Ingin menggelar event meriah, event di ruang terbuka atau outdoor bisa menjadi salah satu pilihan yang sangat tepat dalam mewujudkan rasa kebahagiaan Anda dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan di masa pandemi. Jangan tunda kebahagiaan Anda. Di Jakabaring Sport City Venue, Anda bisa mewujudkan acara atau event spesial dalam berbagai tema, seperti Jimbaran Palembang, Beach Party, Garden Party, Grand Ballroom, Kabin Party, siap memeriahkan event Anda. Dengan vendor-vendor senior yang profesional akan semakin melengkapi perfection event Anda. Hubungi kami, Shirley Event Planner, dan kita akan konsultasikan venue yang tepat untuk event Anda. Dengan harga paket mulai Rp95 juta, Anda sudah bisa menggelar acara, mulai dari MC, baju pengantin, pelaminan, pengisi acara, catering, dan free 3 kamar untuk menginap semua kita yang siapkan. Jangan ragu, hubungi di 0821 7556 2727 atau di 0813 6959 9322. Yai kan? Iya. Kau ini jalan-jalan nih tidak pakai masker nih. Corona. Wih, jangan kena masker yang dalam itu pakai masker. Oh, udah makan? Iya. Pakai masker dulu. Ajak aku makan Belum makan? Belum makan. Baik kita makan bareng. Bayari ya. Pendek bacanya. Let's go. Puji makan kau, Yai. Puji kau kaya matiin. Makan TV ini baik. Nak lauk yang lain? Iyalah. Pendek bacanya Yai. Wah, besarnya di rumah kau tidak pendek betul. Ya puluh kayo. Makan dulu, makan dulu. Gratis. Tak pada Yai? Belum ada nasinya? Aman kau tahu Yai, inilah beras dari beras raja. Nah, beras raja itu Yai adalah beras pilihan. Ya.
diolah dengan cara higienis dan juga modern. Terus? Sehingga menghasilkan padi yang berkualitas. Menghasilkan nasi itu yang putih, pulen, tak mudah basi. Sikok lagi halal. Yai, kau makanlah kenyang-kenyang. Aku nak ke depan dengan baik. Habis juga galau. Aman. Jangan nak kenyang, Yai. Ke depan dulu dengan Bilnya, Yai. Bukan dibayar? Belum, Yai. Wah, aku bagus permainan ini. Biji kalau aku mudi ke dia. Punya dia, mudi ke aku deh. Sampai nama ayo Ingin tampil penuh percaya diri? Mampu, fleksibel, dan menarik dalam setiap kesempatan? Memiliki kemampuan berbicara di depan umum? Jadilah salah satu ikon PAL TV. Kesempatan terbuka menjadi presenter dan MC terkenal. Yes, inilah saatnya. Event yang ditunggu-tunggu oleh kaula muda Sumatera Selatan. Daftarkan diri kamu sekarang. Ikuti audisi presenter PAL TV 2021. Bagi pemirsa yang ingin menyaksikan tayangan program acara PAL TV, kini dapat melihat di channel YouTube dengan searching PAL TV Memang Punyo Kito. Jangan lupa add dan follow sosial media PAL TV. Terima kasih Mang Cebice masih bersama kami di Halo Palembang dan bersama narasumber kami yang tentunya juga kami masih berada di Cafe Panhead and Resto yang ada di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan nomor 45 Bukit Kecil. Bukit Kecil, betul sekali. Nah jadi Mang Cebice ini masih kita ngobrolin soal kopi. Ya, kita sudah kedatangan Duta Kopi Indonesia. Langsung baik kita tanya nih pengalaman sebagai Duta Kopi nih apa sih kok bisa jadi Duta Kopi? Cak mana tuh caranya Bang Ian? Kok bisa? Nggak tahu juga tapi bisa. Tapi ya, itu perjalanan ya. Betul. Jadi tahun 2019 itu ada kompetisi nasional Duta Kopi Indonesia, pemilihan Duta Kopi Indonesia. Yes. Jadi lebih ditekankan untuk kita ngenalin kopi-kopi Indonesia khususnya. Semua peserta itu harus punya pengetahuan kopi dari mulai hulunya sampai ke hilirnya. Kemarin tuh sempat istilahnya sempat kayak insecure ya kayak gitu. Nggak percaya diri oleh ngapo? Karena seluruh Indonesia. Betul. Pas datang ke sana lanang-lanang belagak ya lo kayak dia kayak insecure itu. Sedangkan aku ini udah kayak basic kayak bartender ya. Kayak pageant kayak itu. Ternyata karena memang tulus dari hati, niat dari hati kita pengen berkontribusi lebih untuk perkopian Indonesia. Ngalir deh ke karantina, ada pertanyaan, ada praktek kita jelasin. Akhirnya alhamdulillah terpilih se-Indonesia juara 1. Wah, luar biasa. Suatu pengalaman yang tidak bisa dilupakan sama sekali karena memang ini luar biasa nih karena memang mungkin kalau Cak Duta-Duta tuh memang dari banyak pageant kan, memang look yang dilihat, tapi sekarang ya bisa membuktikan bahwa memang pengetahuan dan juga pengalaman, itu bisa
mengalahkan semua Mengalahkan kontestan. Jadi memang ini untuk proses lombanya Dewe nih Bang Ian, itu memang rutin diadakan tiap tahun ya Bang? Iya, rutin setiap tahun itu diadakan di akhir tahun ya. Itu. Kemarin itu kurang lebih sekitar 200 peserta itu di final itu ada 20 peserta yang dikarantina. Nah kemarin itu dipilih putra sama putri. Kalau putranya dari Palembang, aku yang mewakilin, terus putrinya dari Lampung kemarin. Oke, untuk Yang Sumatera juara Selatan satu. ya. Iya. Nah, tapi kalau misalnya yang untuk tahun 2020 ini ya kan ini kan masa pandemi Cak ini Cak Mano Kak. Apakah masih ada pemilihan duta kopi? Ada. Kemarin ada pemilihan tapi dia lebih ke online ya. Jadi tidak ada tatap muka Itu langsung. tidak turun langsung. Jadi dia kalau online. untuk duta kopi Dewe ini di sana kalian disuruh bikin kopi Cak tuh? Enggak? Salah satunya. Nah, kalau online Cak Mano nih? Kalau online kayaknya lebih ke knowledge-nya ya, pengetahuan tentang Pengetahuan kopi. tentang kopi. Kayak mana visi misinya ngebawa kopi Indonesia ini baik ke nasional maupun ke internasional. Begitu. Kayak itu, iya. Kalau dulu kakak terjun langsung bikin kopi dan Terjun dicicip langsung. kayak gitu ya? Jadi waktu karantina 7 hari itu, setiap hari itu kita ada workshop terus, workshop tentang kopi, semuanya kopi. Jadi hari pertama kita belajar tentang kopi, ada pertanyaan, ada praktek tentang kopi, kita di situ semuanya pokoknya kopi galau lah. Gitu. Nah, jadi kalau untuk perlombaan itu, Bang Ian, kalau untuk perlombaannya itu apa sih yang dilombakan Bang Ian selain membuat kopi, gitu Bang Ian? Apakah ada yang lain Bang Ian, ataukah dijingok dari inovasi dan kreasinya untuk dalam membuat kopi atau bagaimana nih Bang Ian? Kayak kalau kemarin itu nilai yang paling besar itu ada di visi misi kita ya. Ada di visi misi kita, terus basic kita ini apa kayak itu. Jadi bukan cuma sekedar ikut-ikutan bayar tapi tidak punya basic pengetahuan tentang kopi kayak itu. Nah kemarin memang aku juga memang adalah barista, aku juga pemilik kedai kopi kayak gitu kan. Jadi memang punya basic yang ada, ilmu yang dibawa tuh ada. Cak mana selo-selonya kayak itu untuk memperkenalkan kopi-kopi Indonesia khususnya kayak itu. Iya. Jadi memang banyak belajar juga dari kopi Banyak ya, belajar apalagi juga. belajar dari kopi yang tidak bisa yang tidak menyembunyikan rasa pahitnya. Iya. Sebagaimana kita menyembunyikan pahitnya jati diri. Ya, beratnya Pahitnya ya. kehidupan. Pahitnya kehidupan. Karena ya. kemarin tuh pas ketika ada pertanyaan kayak itu kan, pertanyaan itu yang nanya itu memang dari Specialty Coffee Associasi Indonesia. Jadi ketua umumnya tuh nanya, pas pula nanya tentang kopi kayak itu, dan aku bisa jawab tentang visi misi dan bisa jawab secara cepat dan tegas kayak itu kemarin. Nah, jadi kalau tadi disebut juga nih Cek Sarah, selain Bang Ian nih selain sebagai duta kopi juga penjual kopi Cek Sarah. Nah, jadi selaku penjual kopi nih Bang Ian, Mano pendapat Bang Ian nih mengenai penjualan kopi pada kala pandemi ini Bang Ian? Oke, kalau di pandemik ini pasti turun drastisnya ya. Cuma karena memang kita konsisten dan komitmen sama apa yang kita lakukan, jadi kita berusaha untuk berinovasi agar tetap survive. Misalnya kayak kemarin, karena kita pasar kita kan coffee shop itu nak dine in, nak duduk, nak santai. Kemarin tuh tidak bisa sama sekali. Betul. Nah kita berinovasi, misalnya kayak jual literan kemarin, terus kita free ongkir, kita nganter dewe malah kemarin itu. Jadi cak mana caranya, walaupun kita subsidi juga, subsidi biaya, tapi kita coba untuk menutupin operasional deh, jadilah dulu kayak gitu. Alhamdulillah setelah new normal kembali lagi luar biasa, semakin naik malah omsetnya kayak itu. Luar biasa ya, dan kemana rezeki ya. Tapi Dah kemana masalah rezeki. ngomong tadi, Kak Iya tadi ngomong subsidi, ini subsidi dari pemerintah langsung? No, tidak. Maksudnya subsidi biaya tabungan kita yang harusnya misalnya kita kan operasional itu turun, gaji karyawan itu kita tidak bisa didapetin karena biasanya kita dapat omset itu misalnya kayak di angka 2 sampai 3 juta per hari, ini turun drastis bisa 200 sampai 300 ribu, sedangkan karyawan kita banyak kayak itu, kayak listrik semuanya harus dibayar. Nah mau tidak mau kita subsidi dari tabungan kita untuk bayar gaji karyawan dan lain sebagainya. Nah akhirnya yang kayak inovasi tadi ya minimal bisa nutupin operasional selama 1 tahun itu sudah sangat luar biasa. Akhirnya bisa bertahan sampai sekarang juga, itu sangat luar biasa sih. Banyak kok kawan-kawan yang tidak kuat akhirnya tutup kayak gitu. Betul. Nah, tadi kan memang kalau saran wajar kan kalau saran Nanca itu kan masalah subsidi tadi kan. Kalau memang Kak Ian ini kan duta Sumsel kan, memperkenalkan kopi Sumatera Selatan. Nah, mungkin ada peran dari pemerintah kota juga kan, Cak Mano untuk memperkenalkan kopi Sumsel ini. Apakah memang ada bantuan dan juga Cak Mano ke depannya Cak itu. Nah, sudah ada belum dari pemerintah? Kalau kemarin belum ada sama sekali ya kayak itu. Karena kita juga sadar kalau nak dibilang pengusaha ini
turunnya tuh tidak, cuma kita paling terdampak, cuma kita banyak yang lebih kemarin tuh lebih turun lagi ya. Kita coba untuk bertahan sekuat tenaga kita tanpa harus minta bantuan kayak itu kan. Yang ada kita harus bisa bantu pemerintah dengan misalnya prokes kesehatan yang benar, dengan penjualan yang memang inovasi tanpa harus ngelanggar aturan-aturan. Iya, kayak tapi itu. kalau untuk pemerintah Sumatera Selatan ini untuk memperkenalkan nih, nah kopi Sumatera Selatan sudah ada belum? Kalau memperkenalkan kemarin yo pemerintah Sumatera Selatan memberikan ini baik ya, memberikan fasilitas-fasilitas kayak promosi-promosi itu baik sih. Tidak ada kate yang apa kayak itu nah Jadi belum ada yang belum signifikan ya. belum ada pergerakan. Nah, Bang Yani selaku duta kopi nih Bang, selaku duta kopi di wilayah Sumatera Selatan. Nah, kira-kira di wilayah kita nih biji kopi yang mana sih yang diunggulkan Bang Yan? Oke. Kalau diunggulkan, semuanya diunggulkan. Tapi yang paling sekarang lagi banyak dicari senasional itu dari Semendo, jenisnya Arabica. Nah, karena yang kita tahu kan Sumsel ini paling kaya penghasil kopi Robusta dengan kurang lebih 260.000 hektar luas lahan. Nah, kita ini mayoritasnya Robusta. Ketika ada Arabica banyak dicari. Karena dulu uang tahunya kalau di Sumatera ini kan kalau Arabica itu kan pasti dari Lampung loncat ke Medan, ke Aceh, ke Padang. Tidak pernah tahu kalau di Palembang ini ada kopi yang enak, apalagi Arabica. Kira sekarang banyak dicari. Berarti lahat pagar alam itu Pak? Iya. Berarti enak-enakan kopinya di sana. Enak-enak. Jadi masih terkait dengan biji kopi nih Bang Yan. Di kala pandemi ini kan banyak sekali omset-omset yang menurun, dampak-dampak yang terdampak dari COVID-19 itu dewe ya Bang Yan. Apakah ada biji-biji kopi yang terbaru nih Bang Yan atau tanaman kopi baru nih Bang Yan di kala pandemi seperti ini Bang Yan yang diminati oleh masyarakat khususnya di wilayah Sumatera Selatan? Yang paling jadi pilihan ya. Kalau biji kopi terbaru kayaknya belum ada ya. Cuma kalau kita bergerak di dunia hilir, aku di dunia hilir ya, maksudnya coffee shop sama baristanya, kita lebih ke inovasi. Nah, baru-baru ini aku berinovasi, kemarin ikut kompetisi nasional juga barista nasional, jadi ada namanya Barista Innovation Challenge, jadi membuat inovasi dalam pandemik ini. Kita kompetisi, cak mana kita buat menu yang mengkolaborasikan dengan makanan tradisional. Kemarin ada 2 menu itu, namanya es kopi gula puan sama es kopi kacang merah, kumbu kacang merah. Jadi kita mengkolaborasikan antara kopi lokal sama makanan tradisional kayak itu. Jadi berinovasi kayak itu baik sih. Betul sekali. Memang kita juga para pembisnis atau pelaku penjual kopi ini juga bisa membantu perekonomian juga ya Cik Sarah ya. Jadi ini nih kita meminta harapannya nih dari selaku penjual kopi dan juga selaku duta kopi Indonesia nih Bang Yan, harapannya untuk ke depan. Harapannya Sumatera Selatan bisa lebih dikenal baik secara nasional maupun internasional. Harapannya tidak muluk-muluk, anak-anak muda di sini harus bangga dan minum kopi di kedai kopi lokal kayak itu. Karena sebenarnya kedai kopi lokal inilah yang bakal memperkenalkan kopi-kopi Indonesia khususnya ke daerah luar kayak itu. Jadi ya udah usah lagi bangga dengan kedai-kedai kopi yang brand-brand luar, ya bangganya harus dengan brand-brand lokal. Betul. Gitu. Terima kasih Kak Ian, luar biasa ya. Atas penjelasannya dan ilmunya ya. Jadi kita kaget juga lebih mungkin mampir juga ke History Cafe ya. Ditunggu. Ya. Nah tapi pemirsa Pal TV, sebelum kita beranjak untuk closing hari ini, kita biasa bakal ngenjot tahu informasi seputar cuaca di Sumatera Selatan. Kita lihat di layar kaca kita ada 3 titik di Sumatera Selatan, jeng. Ya, perakiraan cuaca Minggu 28 Maret 2021. Terus bisa kita jingga nih Mang Cebica di layar kaca TV kita, perakiraan cuaca di Kota Palembang pada pagi ini berawan, kemudian di siang hari juga kembali berawan sampai ke malam hari dengan intensitas kelembapan udara 24 sampai 31 derajat Celcius. Dan kemudian kita jingga juga beralih ke Kabupaten Banyuasin pada pagi hari ini juga sama Kota Palembang. Berawan dan juga di siang sampai ke malam juga sama juga berawan sampai 24 sampai 31 derajat Celcius. Dan kita jingok juga di Kabupaten Ogan Ilir bisa kita jingok pada pagi ini berawan juga dan siang hari juga caknya hujan dengan seringan ya Cik Sarah ya. Betul. Nah, dan kemudian di malam hari juga masih kembali berawan dengan intensitas kelembapan udara 23 sampai 31 derajat Celcius. Betul. Itulah tadi perakiraan cuaca untuk hari ini 28 Maret 2021 dan tentunya memang tadi dia ngomong ke Cik Teddy dari siang sampai ke malam itu insya Allah tidak hujan ya. Jadi yang nak kondangan segala macam nak malam mingguan boleh ke History Cafe, ke Penhead juga jadi pilihan terbaik juga untuk macam Cik Galo-galo ya. Nikmati kopi-kopi yang terbaik
baik, yang pastinya kopi dari Sumatera Selatan. Dan tetap untuk melaksanakan protokol kesehatan ya, jangan lupa maskernya dipakai, jaga jarak, jangan sampai berkerumun ya. Dan karena kita pengen sehat galo-galo, dan juga kami mau kasih banyak Mang Cek Bica sudah ngerewangi kami dari jam 8 sampai jam 9. Masih kita tunggu juga untuk Mang Cek Bica yang masih ada di luar sana mungkin yang pagi ini ingin merapat sama kami di Penhead, langsung ke sini baik. Dan akhir kata aku Cek Sarah. Dan aku Cek Tadi Pramana dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih Kak Ian. Thank you. Terima kasih Bang. Aku bukanlah orang yang punya harta berlimpah. Aku hanyalah orang yang biasa-biasa saja. Tapi aku selalu jujur kepadamu. Dan aku selalu setia padamu. Gak kayak mantanmu yang selalu menyakitimu. Gak pernah mau urusin kamu, bohongin kamu, curangin kamu.